Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Sandi dari kelompok B4, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D4 Keperawatan Anestesi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mengenai evaluasi mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesi Pre-Post Intra dengan materi persiapan alat anestesi. Untuk persiapan alat anestesi, alat-alat yang perlu disediakan yaitu statis. Apa sih statis itu? Statis itu merupakan singkatan dari scope, tube, airway, tape, introducer, konektor, dan juga suction. Berikut penjelasan dari bagian dari alat-alat tersebut. Yang pertama scope atau S. Scope terdiri atas dua, yaitu laryngoskop dan juga stetoskop. Yang pertama stetoskop. Stetoskop merupakan alat yang biasa digunakan untuk mendengar suara organ bagian dalam, terutama bagian jantung dan juga bagian paru. Yang kedua adalah laryngoskop. Laryngoskop itu sendiri digunakan untuk membuka jalan sampai laring agar dapat dimasukkan pipa endotracheal tube. Selanjutnya, laryngoskop dibagi menjadi dua, yaitu ada yang Macintosh dan juga ada yang Mayer. Macintosh memiliki bilah atau blade yang lengkung, digunakan untuk orang dewasa, dan Mayer memiliki bilah atau blade-nya yang lurus, digunakan untuk anak-anak. Selanjutnya adalah tube. Bagian dari tube ini adalah ETT atau endotracheal tube yang seperti saya jelaskan sebelumnya dan juga elema. ETT ini memiliki bentuk seperti ini dan memiliki dua tipe, yaitu kinking dan non-kinking. Untuk kinking itu terdiri dari bahan silikon dan non-kinking itu setengah metal, di mana dia setengah metal untuk bagiannya. Dia digunakan untuk posisi tertentu, sedangkan ini digunakan untuk posisi telentang. Non-kinking digunakan untuk posisi miring dan juga miring. Terus untuk kinking digunakan untuk pasien dengan operasi telentang. Bentuknya seperti berikut. Ketika ETT telah masuk, nanti cuff-nya akan dikembangkan dengan cara mengisi udara pada bagian pilotnya. Selanjutnya elema, yaitu laryngeal max airway. Dia digunakan untuk memberi udara pada bagian laring. Dia juga seperti ETT, kelak balonnya akan dikembangkan ketika berada di dalam laring. Selanjutnya, ini adalah ukuran dari ETT dan juga elema. Untuk ETT, ukurannya berdasarkan atas usianya, di mana dari prematur sampai pria dewasa memiliki ukuran yang berbeda dan terdiri atas ukuran 2 sampai dengan 10. Untuk LMA, ukurannya dibagi atas atau berdasarkan berat badan dari 1 sampai 70 lebih. Untuk ukurannya dari ukuran 1 sampai 5. Berikut juga ada volume balon yang harus dimasukkan ketika elema telah sampai di laring. Yang selanjutnya adalah airway. Airway terbagi atas 3, OPA, NPA, dan juga face mask. Yang pertama saya jelaskan adalah OPA. OPA merupakan singkatan dari oropharyngeal airway, di mana dia dimasukkan ke dalam laring atau ke dalam mulut sampai ke dalam faring. Dia memiliki ukuran yang berbeda-beda tergantung dari umur pasien tersebut. Untuk selanjutnya adalah ada NPA atau nasopharyngeal airway. Seperti namanya, nasopharyngeal airway itu dimasukkan ke dalam hidung dan ukurannya juga berdasarkan usia. Dan yang terakhir face mask. Face mask juga memiliki beberapa ukuran. Dia seperti mask pada umumnya, dia digunakan untuk menutup pada bagian mulut. Lanjut pada bagian tape. Tape ini merupakan atau biasa lebih dikenal sebagai plaster. Plasternya ada dua, ada yang coklat dan juga ada yang putih. Tapi yang putih lebih sering disebut dengan Hepafix. Dan plaster dan juga Hepafix biasa digunakan pada bagian fiksasi. Dan yang selanjutnya adalah introducer. Introducer terbagi atas dua, manggil forceps dan juga stilet. Stilet digunakan ketika memasukkan ETT untuk membantu masukkan ETT. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk ETT itu bahannya silikon, jadi membutuhkan stilet agar dia tidak terlipat ataupun tidak nyangkut ketika diberikan dan lebih mudah untuk masuk. Sedangkan manggil forceps untuk membantu pemasangan beberapa alat. Yang selanjutnya adalah konektor.
Konektor ini biasanya digunakan untuk menyambungkan beberapa alat dengan alat anestesi. Konektor ada yang berbentuk seperti U dan juga ada yang lurus. Dan yang terakhir yaitu S atau suction. Suction biasa digunakan untuk mengisap cairan-cairan yang ada ketika operasi terjadi. Kelak ini adalah mesin untuk suctionnya itu sendiri, dan sebelah kanan adalah selang dari suction itu. Jadi saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.